Oke, oke. RIP equal cost load balancing. Di sini ada 3 buah router dan 3 buah network. Masing-masing network sudah ada di dalam routing table masing-masing router, dan routing protokol yang dikonfigurasi di ketiga router ada RIP. Kita bisa lihat show IP route di ketiga router bahwa sudah ada 3 network yang include di dalam routing table. Di routing table R1 ada 2 buah network yang diketahui oleh RIP. Yang pertama adalah network 12220, dan yang kedua adalah network 23000. Network 1200 adalah network yang remote dari router RIP R1, dan 23000 adalah alamat network yang remote dari router RIP R1. Alamat network 1200 adalah alamat 12222 adalah alamat dari loopback interface yang ada di R2. R2 terhubung ke loopback interface yang kita simulasikan di R2. Alamatnya network loopbacknya adalah 1222.0/24, dan network ini sudah berhasil diketahui oleh R1. Jadi total networknya ada 4 sebenarnya. 1, 2, 1, 2, 3, 4 network, dan router R2 juga harusnya sudah mengetahui 4 network. Kita cek dengan menggunakan command show IP route. Network pertama 12000, network kedua 12220, network ketiga 13000, network keempat 23000. R3 juga sudah seharusnya mengetahui keempat network. Network yang pertama 12000, network yang kedua adalah 12220, network yang ketiga adalah 13000, network yang keempat adalah 23000. Oke, kedua yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwa sebelum kita harus tahu bahwa dari R1 ke network 2300 ada 2 jalur. Pertama melalui jalur ini direpresentasikan melalui R2, dan kedua jalur melalui ini ke R3, melalui R3 via R3 menuju ke alamat penghubung R2 di serial 031. Kemudian dari sini juga mau ke alamat network di sini juga mempunyai 2 jalur. Misalkan kita mau menghubungi ke FA00, maka dia bisa melalui R3 ke R1, atau melalui R2, atau jalur yang kedua melalui R1 langsung. Dan R3 juga kita harus tahu bahwa dia hanya tidak terhubung ke sini. Jadi dia kalau mau ke sini harus bisa 2 jalur. Misalkan kita mau ke sini, maka ini ke sini R3 ke R1 langsung, atau yang kedua ini ke sini. Begitu juga dengan yang lain. Jadi di sini ada dua link, dua equal cost path antara R1 ke suatu network, R3 ke suatu network, R2 ke suatu network. Makanya dari sini routing table-nya akan berbentuk seperti ini di R1. Untuk mencapai 2300, bentuk routing table-nya sedikit berbeda.
ini merepresentasikan bahwa ke 2300 bisa melalui 12002. 12002 adalah milik serial 030 dari router 1, dan jalur yang kedua menuju ke network 2300 adalah melalui 13002, adalah melalui interface fast ethernet 00 dari R3. Berarti ini merepresentasikan dari paket akan dikirim ke sini, baru dari sini akan dirouting ke sini, karena ini sudah tahu tentang mengenai network 2300. Oke, selanjutnya kita akan melihat dengan simulation mode dari packet tracer, bagaimana paket load balancing itu terjadi. Secara default load balancing equal cost load balancing configuration itu secara default sudah dijalankan oleh RIP. Oke, jadi load balancing ini juga bisa dimodifikasi dengan cara menggunakan command maximum path 6. Oke, kita ping saja. Kita coba ping dari R1 ke R2 sambil mengklik simulation mode. Kita mau memping ke network 2300 yang dimiliki oleh interface S031. Caranya adalah dengan ping 23001. Ping adalah mengirim sending 100 byte ICMP echo ke 23001. Timeout adalah 2 detik. Oke, kita cek. Berarti ada 5 buah paket yang akan dikirimkan oleh R1. Caranya klik capture forward. Paket pertama dikirimkan melalui R2. Kemudian R2 mengirimkan paket balasan. Ini adalah paket balasan yang baru saja dikirimkan. Dia menggunakan HDLC serialnya secara default untuk interface serial. SMP message type-nya adalah 0, artinya ini adalah SMP paket. Message type-nya 8. Dan dikirimkan oleh echo request dan dibalas dengan echo reply. Jadi SMP message type 0 adalah echo request. Pengirim ke tujuan. Type 8 adalah echo reply. Tujuan ke pengirim. Kembali, SMP message ada 2, type 0, tipe 0 dan tipe 8. Oke. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan bahwa paket berikutnya paket
SMP request berikutnya ini last device belum ada, add device router 0, last device router 0, add device router 1, last device router 1, add device router 0. Berarti ini adalah SMP yang baru siapkan dengan tanda di kolom last device nya adalah minus, dan yang ini adalah dari udah sampai di router 0, router 1 maksud saya, dan yang ini adalah sudah sampai kembali ke router 1. Berarti ini adalah SMP echo request, echo balas, minta balas, kira-kira begitu. Yang ke paket berikutnya adalah melalui jalur ini. Kalau sebelumnya tadi melalui jalur ini, misalkan ini jalur A, ini melalui jalur B, maka sekarang melalui jalur B. Sekarang sudah di R3 dan R3 mengirimkan ke R2 karena yang dikirimkan adalah yang ditujukan adalah R2. Karena dia paket load balancing, dia tidak langsung ke begini tapi paket berikutnya ke sana. Kemudian reply dari sini ke sini ada 2 jalur juga, dia bisa melalui sini dan melalui sini. Ini berarti sudah sudah ping kedua. Kita bisa lihat di sini ada 2 tanda seru. Itu tandanya sudah mengirimkan 2 buah paket ping. Kemudian kita forward lagi, paket ping yang ketiga itu sekarang melalui jalur A, dan R2 juga paket balasan juga akan menggunakan jalur A lagi. Nah, ini adalah paket ketiga, rentetan ICMP minta dan ICMP balas. Oke, kemudian ICMP ping yang keempat sekarang. Kita bisa lihat sekarang ICMP ping yang keempat melalui sini, tinggal 1 ICMP ping lagi dan melalui sini. Kemudian di jalur balik pengiriman kembali ICMP dari R2 ke R1 juga melalui jalur B, melalui jalur A karena dia paket load balancing. Sampai di sini sudah 4, tinggal 1 kali lagi. Yang ini terakhir, paket yang dikirimkan oleh R1 ke R2 request ICMP, dan itu paket terakhir echo reply yang dikirimkan dari R2 ke R1. Sampai di sini proses pingnya sudah sukses, dan di bawah tanda seru sudah muncul kalimat atau output success rate adalah 100%, 5 request dikirim, 5 reply echo reply didapatkan dengan round trip minimum slash rata-rata slash maksimum adalah 2,4 millisecond. Oke, sekian dan terima kasih.